Sobat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Matematika A 2019 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang distribusi peluang peubah acak kontinu. Adapun tugas ini kami sajikan untuk memenuhi penilaian tugas proyek mata kuliah Statistika Matematika. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nana Sadila, NIM 4193530010. Perkenalkan, nama saya Elsa Wisrawati Batubara, NIM 4193230022. Perkenalkan, nama saya Imoli Serena Kasar Tempul dengan NIM 4193230020. Perkenalkan, nama saya Dina Dewa Dilarai, NIM 4192530011. Perkenalkan, nama saya Rina Afrida Lubis, NIM 41913006. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang distribusi uniform, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi normal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi yang peluang acaknya paling sederhana. Fungsi padat peluang dari peubah acak seragam kontinu X pada selang AB adalah Fx AB 1 per B dikurang A jika X lebih kecil sama dengan A, lebih besar sama dengan B, 0 jika X lainnya. Rupa fungsi padat peluangnya adalah digambar samping. Rataan dan variabel dari distribusi seragam kontinu adalah A plus B per 2 dan B dikurang A kuadrat 12. Fungsi kumulatif Fx 0 untuk X lebih kecil dari A, X dikurang A per B dikurang A untuk X lebih kecil sama dengan A, lebih besar dari B, 1 untuk X lebih besar sama dengan B. Kasus khusus, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya tersebut disebut distribusi seragam baku atau standar uniform distribution, dilambangkan dengan U01. Contoh, nanti dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat, maka tentukan fungsi identitas peluang dari X, dan yang B, peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Jawaban A sama dengan 0, B sama dengan 4, sehingga Fx 1 per 4 untuk X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 4, 0 untuk X yang lainnya. Yang B, X lebih besar dari 3 sama dengan integral 3 menuju 4, 1 per 4 dx, sama dengan 1 per 4 X untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 3, sama dengan 4 per 4 dikurang 3 per 4, sama dengan 1 per 4. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dengan materi distribusi uniform discrete. Distribusi uniform discrete itu distribusi paling sederhana adalah jika tiap nilai variabel random memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Jika suatu variabel random X dengan nilai X1, X2 hingga Xn mempunyai peluang yang sama, dikatakan distribusi uniform discrete jika fungsi berbentuk f x parameter n sama dengan 1 per n untuk X1, 2, 3 hingga n tersebut kejadian. Ada dua karakter distribusi probabilitas. 1. Probabilitas dari suatu hasil harus berada antara 0 dan 1. 2. Jumlah dan seluruh probabilitas hasil harus sama dengan 0. Ciri-ciri distribusi uniform discrete yaitu apabila suatu variabel acak memiliki peluang yang sama sehingga P sama dengan 1 per K. Dalam distribusi ini tidak ada penentuan parameter sehingga M sama dengan 0, P sama dengan K dikurang M dikurang 1 sama dengan K dikurang 1. Contoh soal 1. Bila sebuah dadu dilemparkan, setiap elemen dari ruang sampel S 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan probabilitas yang sama dengan 1 per 6. Jadi yang ditanya berapa distribusi uniform discrete-nya. Penyelesaian dengan menggunakan rumus f x, k sama dengan 1 per k
Jadi fx, 6. Kenapa 6? Karena ruang sampelnya 6. Jadi nilai x-nya 1, 2, 3, sampai 6. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi gamma, di mana distribusi gamma merupakan salah satu distribusi penting dalam distribusi uji hidup. Di sini kita ketahui bahwa distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Di dalam distribusi gamma ini terdapat fungsi gamma yang didefinisikan dengan gamma alfa sama dengan integral dari 0 menuju tak terhingga x pangkat alfa dikurang 1 dikali e pangkat minus x dx untuk alfa lebih besar dari 0. Nah, diketahui bahwa nilai e itu sama dengan 2,718281. Fungsi gamma diintegralkan bila alfa sama dengan n adalah bilangan bulat positif, maka gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Distribusi gamma dalam distribusi fungsi kepadatan peluang atau FKP dikatakan berubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika fungsi padatnya berbentuk yang pertama fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali x pangkat alfa dikurang 1 dikali e pangkat minus x per beta untuk nilai x lebih besar dari 0, sementara fx sama dengan 0 untuk nilai x yang lainnya dengan alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya, secara umum diketahui bahwa rata-rata invariansi distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta dan kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat dengan nilai E 2,718281. Di sini ada kami lampirkan tentang dalil gamma, bisa kita lihat. Untuk perhitungannya bisa ditentukan dimulai dari sini. Kita masuk kepada contoh distribusi gamma. Yang pertama, dikatakan di kota tertentu konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa persediaan setiap hari persediaan air tidak cukup? Nah, di sini kita ketahui bahwa alfa-nya sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Dan ditanya nilai Px lebih besar dari 9 juta liter air. Tapi kita sederhanakan dalam juta liter air. Nah, ini dia solusinya. Px lebih besar dari 9, kita masukkan ke dalam rumus yang fungsi gamma tadi dengan integral dari 9 sampai tak terhingga, karena x lebih besar dari 9 menyatakan bahwa nilai bawahnya ialah 9 dan nilai atasnya batas atasnya adalah positif tak terhingga, sehingga integral dari 9 sampai tak terhingga x pangkat alfa dikurang 1 kali e pangkat minus x per beta per beta pangkat alfa gamma alfa dx. Nah, kan diketahui tadi nilai alfanya sama dengan 2 dan nilai betanya sama dengan 3. Jadi kita mensubstitusikan nilai alfa dan beta tersebut ke dalam persamaan ini, dan didapat hasilnya ialah integral dari 9 sampai tak terhingga x pangkat 2 kurang 1 dikali e pangkat minus x per 3 per 3 kuadrat gamma 2 dx sama dengan integral 9 sampai tak terhingga x e pangkat minus x per 3 per 9 dikali 2 kurang 1 faktorial dx sama dengan integral dari 9 sampai tak terhingga x e pangkat minus x per 3 per 9 dx. Nah, kita mengeluarkan nilai 1 per 9-nya, sehingga 1 per 9 integral 9 sampai tak terhingga x e pangkat minus x per 3 dx sama dengan 1 per 9 minus 3x e pangkat minus x per 3 dikurang 3 dikali integral minus x e pangkat minus x per 3 dx. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 9 dikali minus 3x e pangkat minus x per 3 dikurang 9e pangkat minus x per 3 integral dari 9 sampai 8. Nah,
setelah diintegralkan kita tinggal mensubstitusikan nilai 9 dan tak terhingganya ke nilai X, dan didapat hasil akhirnya ialah 4E pangkat minus 3. Seperti yang diketahui nilai E di awal, kita mensubstitusikan nilai E tersebut dan hasilnya ialah 0,1992. Jadi probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi ialah 0,1992. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi eksponensial. Jadi, apa sih distribusi eksponensial itu? Lalu, apa aja ciri-ciri dari distribusi eksponensial itu? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu arti dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi ini banyak digunakan sebagai model di bidang teknik dan sains. Pengubah acak kontinu X berdistribusi eksponensial dengan parameter beta. Bila fungsi padanya diberikan oleh lambda dengan beta lebih besar 0, sehingga distribusi eksponensial juga disebut dengan distribusi gamma. Dengan distribusi eksponensial juga merupakan suatu distribusi yang berguna untuk mencari selisih waktu yang terjadi di dalam satu peluang. Distribusi eksponensial ada sejarahnya. Jadi sejarah distribusi eksponensial adalah salah satu distribusi kontinu dan suatu fungsi spesial dari distribusi gamma yang berperan penting di statistika. Distribusi eksponensial berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Dalam aplikasinya, distribusi eksponensial ini berperan dalam mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Distribusi generalisasi eksponensial atau GA ada dengan dua parameter adalah perumusan, dan distribusi eksponensial ini pertama kali diperkenalkan oleh Gupta dan Kundu pada tahun 1999. Jadi distribusi eksponensial ini memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang kedua, mempunyai nilai variansi. Lalu yang ketiga, mempunyai nilai mean. Yang keempat, memiliki standar devisi yang sama dengan rata-rata. Lalu berikutnya, pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Kemudian, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya mempunyai nilai lambda lebih besar dari 0, dan terakhir mempunyai X lebih besar sama dengan 0. Jadi, untuk menghitung distribusi eksponensial, diperlukan rumus Px lebih kecil x0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda x0. Dengan ketentuan, X adalah interval rata-rata, lambda merupakan parameter rata-rata, x0 adalah rata-rata sampel yang dinyatakan, E adalah eksponensial dengan nilai 2,71828. Untuk catatan, untuk lebih dari atau sama dengan, gunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Fungsi aplikasi distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Dalam aplikasinya, distribusi eksponensial ini sangat berperan sekali dalam membantu mengerjakan suatu pekerjaan, antara lain untuk mengukur selisih waktu antara orang satu dan seterusnya dalam satu antrian. Untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang, distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari peubah acak kontinu dengan menggunakan variabel random bilangan acak. Adapun karakteristik distribusi eksponensial mempunyai nilai variansi, mempunyai nilai mean. Pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Jadi dari materi distribusi eksponensial, kita dapat membahas satu contoh. Diketahui X0 sama dengan 8 menit, lambda sama dengan 8,4 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Lalu ditanyakan Px lebih besar sama dengan 8 menit berapa? Penyelesaiannya, Px lebih besar sama dengan X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat lambda X0. Lalu Px lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,24 dikali 8. Lalu Px lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang 2,71828 pangkat min 192 sama dengan 0,81. Maksud saya 0,85. Jadi Px lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0,85.
Jadi, kesimpulan dari materi distribusi eksponensial adalah salah satu distribusi yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya proses stokastik adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi probabilitas eksponensial merupakan pengujian digunakan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya membutuhkan perkiraan rata-rata populasi. Karena dalam distribusi eksponensial memiliki standar deviasi sama dengan rata-rata. Distribusi ini termasuk ke dalam distribusi kontinu. Ciri dari distribusi ini adalah kurvanya mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tan hingga. Saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Pada materi distribusi normal ini, kita akan membahas beberapa hal, yakni yang pertama, sejarah distribusi normal, yang kedua, pengertian distribusi normal, yang ketiga, ciri-ciri distribusi normal, yang keempat, sifat dari distribusi normal, yang kelima, kurva distribusi normal, dan yang terakhir, yaitu untuk memantapkan materi ini, kita akan membahas tentang contoh soal. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat dari distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733, yang mana pada artikelnya dia menjelaskan bahwa distribusi normal ini digunakan sebagai pendekatan binomial untuk n yang besar. Kemudian karyanya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre Simon de Laplace, yang kemudian dikenal juga sebagai teorema Moivre-Laplace. Lalu, apa sih distribusi normal itu? Nah, saya akan menjelaskan apa pengertian dari distribusi normal. Jadi, distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilita, khususnya probabilita kontinu, yang menggunakan pendekatan kurva normal, di mana Y sama dengan fungsi X. Sehingga distribusi akan dianggap merata apabila nilai mean ataupun nilai rata-rata itu sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modusnya. Berikutnya ciri-ciri dari distribusi normal. Ciri yang pertama yaitu nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas yang berada di bawah kurva. Dia akan berbentuk genta ataupun lonceng. Ciri yang kedua yaitu kurva maupun persamaan normal akan melibatkan nilai X, nilai mu, dan nilai tau. Nah, mu itu adalah parameter untuk distribusi. Kemudian, tau itu adalah parameter untuk standar deviasi. Ciri yang ketiga yaitu keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan bahwa sifat peluang yang tidak pernah bernilai negatif, melainkan dia akan maksimal 1. Dari tadi kita singgung masalah kurva normal. Nah, pasti timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana sih bentuk kurva normal itu? Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk kurva normal itu, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa sifat-sifat dari kurva normal. Nah, untuk sifat yang pertama, kurvanya itu akan selalu berada di atas sumbu datar X. Untuk sifat yang kedua, dia akan berpola simetris, di mana luas daerah pada kurva sebelah kiri itu sama dengan luas kurva sebelah kanan. Akibatnya, nilai mean sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Sehingga kemiringan pada kurva di sebelah kiri itu akan sama dengan kemiringan kurva di sebelah kanan. Sifat yang ketiga, nah, kurva normal itu memiliki nilai modus tertinggi yang dicapai pada saat Y berada di titik tertinggi, yaitu nilainya 0,3989 per standar deviasi. Sifat yang keempat, luas kurva normal pada bagian tengah kurva itu lebih besar. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut. Di situ dari titik 0 ke titik positif 1, kita dapat melihat penyimpangan yang terjadi yaitu mu ditambah standar deviasi. Semakin besar standar deviasinya, maka luas dari kurva tersebut pun akan semakin besar. Sifat yang keenam, nah, kurvanya itu akan selalu bergerak, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu datar X. Dia akan menuju 0, tetapi tidak akan pernah menyentuh 0. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian sifat yang ketujuh, nah ini adalah sifat yang terakhir, yaitu digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampelnya itu lebih atau sama dengan 30.
Grafik distribusi normal tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari nilai min ataupun nilai rata-rata dan faktor dari nilai median. Nilai min dari distribusi itu akan menentukan lokasi pusat grafik, sedangkan nilai standar deviasi itu akan menentukan tinggi dan lebarnya grafik. Semakin besar standar deviasinya, maka kurvanya akan semakin pendek dan melebar. Sedangkan sebaliknya, jika standar deviasinya semakin kecil, maka kurvanya pun akan semakin pendek dan semakin mengecil ataupun kurvanya itu semakin menyempit. Perumusan distribusi normal dapat kita lihat seperti berikut, di mana mu itu adalah parameter rata-rata untuk distribusi, sedangkan tau adalah parameter untuk menentukan simpangan baku dari distribusi. Nah, jika rumusan tersebut kita gunakan untuk menyelesaikan soal, itu akan sulit. Jadi dipermudah dengan adanya tabel nilai Z. Untuk menentukan nilai Z dapat dilakukan dengan cara Z sama dengan X ataupun nilai yang dicari dikurang nilai rata-rata per standar deviasi. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang distribusi normal. Dan untuk memantapkan materi ini, saya punya satu contoh soal. Dapat kita lihat. Rata-rata upah seorang guru bimbel adalah $8 per jam dengan simpangan baku $0,6. Jika terdapat 1.000 orang guru, hitunglah yang pertama. Banyaknya guru yang menerima upah per jam kurang dari $7,8. Yang B, banyak guru yang menerima upah per jam lebih dari $8,30. Yang C, banyak guru yang menerima upah per jam antara $7,8 sampai $8,3. Baiklah, untuk solusi ataupun penyelesaian dari contoh soal yang sudah kami sajikan, yaitu dari soal kita peroleh bahwa nilai dari rata-rata distribusinya adalah 8,0, sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,6. Maka banyaknya guru yang menerima upah per jam kurang dari $7,8 adalah, yang pertama kita cari dulu nilai Z-nya, yaitu dengan cara mengurangkan X dikurang U per standar deviasi. Kita masukkan nilainya, maka 7,8 dikurang 8,0 per 0,6 sama dengan 0,33. Nilai Z pada tabel tersebut adalah 0,3707. Sehingga banyaknya guru yang menerima upah kurang dari $7,8 adalah 0,3707 dikali 1000 sama dengan 370,7. Nah, untuk perhitungan banyaknya jiwa kita bulatkan ke atas, sehingga diperolehlah 371 orang guru yang menerima upah kurang dari $7,8. Kemudian untuk solusi yang B, yaitu untuk banyaknya guru yang menerima upah per jam lebih dari $8,3, yaitu seperti yang tadi, kita cari dulu nilai Z-nya, yaitu sama dengan 0,5. Kemudian pada nilai Z pada tabel yaitu 0,6915. Tabel yang kami lampirkan menunjukkan grafik kurang dari, sehingga nilai Z yang kurang dari 0,5 adalah 1 dikurang 0,6915 sama dengan 0,3085. Sehingga banyaknya guru yang menerima gaji lebih dari $8,3 adalah 0,3805 dikali 1000 sama dengan 380,5. Kita bulatkan menjadi 381 orang. Untuk yang C, banyak guru yang menerima upah per jam antara $7,8 sampai $8,3. Kita peroleh Z1 sama dengan minus 0,33, Z2 sama dengan 0,5. Dimana P lebih besar dari Z1 dan kurang dari Z2, sama dengan X lebih besar dari minus
minus 0,33 dan kurang dari 0,5. Sehingga kita peroleh 1 dikurang 0,3707 dikurang 0,3805 sama dengan 0,6293 dikurang 0,3085 sama dengan 0,3208. Sehingga kita peroleh banyaknya guru yang menerima upah per jam antara $7,8 sampai $8,3 adalah 0,3208 dikali 1000 sama dengan 320,8. Kita bulatkan ke atas sama dengan 321 orang. Baiklah teman-teman, sekianlah yang dapat kami sajikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.